Makanya inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. Halo sahabat Novanway, pada video kali ini saya langsung saja mau menjelaskan tentang isu produk kosmetik yang lagi viral banget di semua media sosial, ya apalagi di TikTok. Jadi kurang lebih informasinya yang tersebar adalah bahwa banyak sekali produk-produk kosmetik yang itu ternyata produknya itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ada dalam produk tersebut, kandungan-kandungannya, khasiat-khasiatnya, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi memang ini sesuatu yang bukan tidak disengaja ya. Kalau misalkan ada isu-isu seperti itu pasti ada kenakalan-kenakalan tertentu yang dilakukan ya. Nah, kenakalan itu bisa dilakukan oleh produsennya sendiri atau memang oleh brand ownernya sendiri. Jadi atau bisa dilakukan oleh kedua-duanya ya. Jadi memang ini untuk setiap produk itu tentu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM ya. Cuma di sini saya ingin coba menjelaskan bahwa salah satu diantaranya mungkin ini menjadi penyebab kenapa produk-produk tersebut menjadi sangat viral ya, karena isu negatif ya viralnya ya, bukan karena isu positif. Jadi viral karena isu negatif. Nah, itu salah satu diantaranya adalah yang pertama nih ya. Yang pertama adalah produsen. Ya, produsen itu kan dia memproduksi tugasnya. Dan dia ketika memproduksi itu kan ada bahan-bahan tertentu yang dicampurkan. Ya. Nah, sedikit penjelasan bahwa bahan-bahan tertentu yang biasanya memberikan fungsi atau khasiat khusus itu dinamakan dengan bahan aktif. Ya, misalkan di kosmetik, ya, serum wajah. Katakan saya menambahkan propolis di serum wajah tersebut untuk misalkan ya untuk anti aging, kemudian untuk anti wrinkle, ya dan lain sebagainya. Nah, propolis itulah yang dinamakan dengan bahan aktif. Dan bahan aktif ini konsentrasinya memang biasanya tidak begitu tinggi, ya. Dan biasanya ini tidak hanya satu bahan aktif saja dalam satu produk itu. Biasanya ada satu atau dua atau mungkin lebih dari dua bahan aktif. Nah, masalahnya adalah bukan terletak pada bahan aktif tersebut, tapi terletak pada ya gimmick yang dilakukan oleh produsen. Ya, gimmick itu maksudnya gimana? Jadi misalkan begini, tadi saya sampaikan, misalkan di produk serum wajah, saya punya serum wajah. Kemudian saya menambahkan propolis di situ. Propolis memang punya khasiat yang bagus untuk wajah. Ya. Saya sudah membuat beberapa produk juga yang terkait fungsi dari propolis untuk kebagusan ya, dari wajah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh produsen adalah misalkan ya produsen itu menambahkan propolis ya ke dalam serum wajah tersebut, tapi konsentrasinya sedikit. Konsentrasinya sedikit sehingga itu sebetulnya tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap atau khasiat tertentu terhadap wajah. Kenapa? Karena konsentrasinya terlalu sedikit, jadi tidak ada fungsi apa-apa. Nah, kenapa kemudian si produsen itu menambahkan propolis di situ? Karena kalau misalkan di situ ditambahkan, maka itu harus tertera di kemasan dan itu harus dilaporkan ke Badan POM. Nah, ketika dilaporkan ke Badan POM dan itu harus ditulis di kemasan, maka itulah yang kemudian akan menjadi tools bagi si produsen atau bagi si brand owner ya untuk menarik minat dari target konsumen mereka. Gitu. Ya, tapi dengan konsentrasi yang sangat sedikit, itu tentu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dan biasanya ini kemudian diiringi dengan ya kenakalan selanjutnya adalah overclaim. Bahannya sedikit, tapi kemudian diklaim bahwa konsentrasinya tinggi. Ya, misalkan saya cuma menambahkan di situ 6% propolisnya. Tapi kemudian diklaim oleh si brand owner atau siapapun itulah, saya nggak tahu, misalkan ya orang yang memasarkan bahwa propolisnya misalkan 10% atau bahkan 20%, sehingga orang akan ini propolisnya kandungannya tinggi nih, berarti bagus nih. Itu. Nah, ini ketidaksinkronan ini yang kemudian menjadi masalah. Ya, apalagi sekarang saya ini apa ya istilahnya? Skema baru nih ternyata di dalam dunia produk Indonesia. Setiap orang sekarang ya dokter-dokter ya kan, dokter-dokter itu kemudian dokter kecantikan tentu ya, itu mereka membeli produk orang lain ya
kemudian diuji oleh dirinya sendiri. Ya, misalkan produk saya nih, propolis, saya bilang propolisnya 20% nih. Nah, kemudian ada orang, ya misalkan dokter kecantikan, wah coba nih saya cek nih, itu kan bener nggak nih Pak Novan ini membuat serum wajah tapi kandungan propolisnya 20% gitu. Karena itu tinggi banget gitu kan. Dan biasanya itu tidak dilakukan. Kemudian mereka melakukan pengecekan sendiri, ternyata hasilnya cuma 6% misalkan. Nah, inilah kemudian yang diviralkan. Kemudian dokter-dokter tersebut meminta pertanggungjawaban gitu, meminta klarifikasi lah gitu. Ini bagaimana yang disampaikan kepada konsumen 20%, tapi kenyataannya dilakukan di lab pengujian, diuji gitu kan. Ternyata hasilnya cuma 6%. Ini bagaimana klarifikasinya? Nah, inilah yang kemudian menjadi isu-isu yang sangat sensitif ya, yang menjadi viral akhir-akhir ini. Kenapa? Ya itu tadi, gimmick tadi itu ya, gimmick tadi yang kemudian karena konsentrasinya sedikit, tapi kemudian untuk menarik konsumen, ya kan, kemudian ditambah-tambahkanlah dengan sesuatu yang sifatnya overclaim. Ya overclaim ini banyak banget. Overclaim ini apa sih sebetulnya? Ya overclaim itu tadi, klaimnya itu misalkan sesuatu yang biasa-biasa saja, misalkan mencerahkan wajah, ya kan, kemudian istilahnya anti aging, tapi kemudian ditambahkan dengan klaim-klaim atau khasiat-khasiat lain yang sebetulnya itu enggak ada. Ya, biasanya ini lebih banyak ya dibandingkan kosmetik, itu lebih banyak kejadiannya itu pada obat tradisional. Itu banyak banget yang overclaim. Gitu kan. Terkadang satu produk itu bisa seperti produk sejuta umat gitulah. Obat dewa ya, bukan produk sejuta umat, tapi obat dewa. Satu produk bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu kan. Ada satu hal lagi yang ini lebih berbahaya dari sekedar gimmick yang tadi saya sampaikan, ya, yaitu adalah penambahan bahan-bahan berbahaya yang dilakukan oleh produsen. Ya, jadi si produsen ini menambahkan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam produk kosmetik mereka. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya supaya khasiatnya atau efek dari produknya tersebut itu terlihat signifikan dan bereaksi dalam waktu yang sangat cepat. Misalkan produk pemutih, misalkannya produk kosmetik ya untuk hand and body lotion misalkannya, ada klaim pemutih, tapi sekarang pemutih sudah tidak boleh ya, klaim pemutih itu sudah tidak boleh di Badan POM. Dulu itu masih dibolehkan. Kemudian para produsen itu menambahkan rame-rame menambahkan merkuri, ya kan, menambahkan merkuri ke dalam produknya supaya ketika dioles itu dalam waktu mungkin beberapa menit itu bisa langsung kelihatan putih. Ya, padahal merkuri itu adalah bahan yang berbahaya. Ya, dia bisa terakumulasi di dalam darah, gitu kan. Efeknya merkuri itu tidak serta merta saat itu juga tidak. Ya mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian nanti sudahlah parah, gitu kan. Efek merkuri yang kemudian menyebabkan si sekujur tubuh yang kemudian dia pakai produk tersebut yang mengandung merkuri itu nanti akan menderita begitu ya, menderita, sangat menderita. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh produsen-produsen yang ya nakal lah kalau ini jelas gitu kan. Ini karena ini dilarang ya. Ini sangat dilarang. Atau bisa juga sebetulnya bahannya tidak berbahaya nih, bahannya tidak berbahaya tapi ya si produsen itu menambahkan bahan tersebut di atas ambang batas yang ditetapkan oleh aturan pemerintah. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama itu bahannya memang dia berbahaya, ini jelas dilarang. Yang kedua, bisa saja bahannya tidak berbahaya, tapi dia menambahkan bahan tersebut di atas ambang batas yang ditetapkan oleh aturan pemerintah. Ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Sialnya, ya ini sialnya, BPOM itu ketika pertama kali kita submit, biasanya kita hanya memberikan informasi-informasi pengujian internal, pengujian mandiri namanya. Kemudian itu disubmit ke Badan POM. Jadi sifatnya hanya dokumentasi saja. Ya, dokumen-dokumen kemudian kita serahkan. Jadi BPOM itu tidak serta-merta. Ini informasi ini harus diketahui oleh teman-teman semua. Baik itu teman-teman brand owner, produsen maupun konsumen. Ya, BPOM itu tidak melakukan pengecekan semua konsentrasi setiap produk. Ya, BPOM tidak melakukan pengecekan konsentrasi yang tertera di kemasan untuk setiap produk yang masuk dan didaftarkan ke mereka. Tidak. Ya kalau misalkan satu produk aja komposisinya itu bisa 10, 20 kalau dicek oleh Badan POM sendiri ya repot. Ya. Dan BPOM tidak melakukan itu. Makanya inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. Ya, tidak semua produsen saya kira, tidak semua.
Di Indonesia itu banyak orang baik gitu kan. Produsen-produsen baik itu banyak kok, ya kan? Tapi yang nakal juga ada. Ini sebetulnya yang menjadi biang kerok nih. Ini biang kerok nih yang sehingga si BPOM ini, pemerintah ini membuat regulasi-regulasi baru gitu kan. Regulasi-regulasi baru untuk mengcounter yang seharusnya kalau misalkan si oknum produsen ini nggak nakal gitu kan, itu harusnya bisa regulasinya bisa apa ya, bisa diterima lah gitu kan, bisa diterima. Regulasi yang ada itu bisa diterima oleh semua produsen, tapi gara-gara ada yang nakal muncullah kebijakan baru, harus ini harus begitu. Nah, jadi tambah ribet. Jadi tambah ribet gara-gara banyak yang nakal tadi, oknum-oknum tadi itu. Ya, tuh. Lalu kemudian kapan sih sebetulnya BPOM itu melakukan pengecekan? Kan pertanyaannya begitu. Kalau begitu BPOM itu ngapain gitu kan? BPOM itu ngapain? Mungkin teman-teman ada yang bertanya begitu. Nah, BPOM itu baru kemudian melakukan pengecekan kalau misalkan yang pertama mereka sedang melakukan inspeksi. Ya kan random biasanya mungkin per 6 bulan ya kan. Ya kan per 6 bulan atau misalnya di akhir tahun itu ada tuh. Kemudian mereka mengambil sampel-sampel tertentu kemudian dicek. Itu bisa jadi ada. Makanya hati-hati lah, tetap hati-hati. Bagaimanapun BPOM itu melakukan kok. Cuma memang tidak setiap saat melakukannya. Nah, ini kemudian yang dimanfaatkan tadi yang saya sampaikan, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu itu. Nah, BPOM melakukan pengujian tapi di saat-saat tertentu, tidak setiap saat, ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada aduan baru kemudian BPOM akan melakukan double check, melakukan pengujian internal di laboratorium mereka. Gitu. Jadi memang ya ini siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab? Ya semuanya. Ya kan kita menyalahkan BPOM juga nggak bisa sebetulnya kalau situasinya seperti ini ya. Karena BPOM juga misalkan katakan begini, dalam 1 bulan itu mungkin lebih dari 100 produk yang dikeluarkan izinnya oleh BPOM. Dalam 100 produk itu, satu produk aja katakan komposisinya ada 10 misalkan ya. Itu nggak mungkin juga gitu kan. Komposisi A ya kan, propolis misalkan. Oh, ini Pak Novan, ini mendaftarkan produk ada komposisi A, propolis 5%. Saya cek dulu nih, bener nggak Pak Novan? Komposisi B misalkan ya. Ditambahkan lagi di situ ada komposisinya itu misalkan yang lagi viral itu retinal misalkan ya, retinal. Ya. Nah, itu komposisinya berapa? Misalkan 2%. Bener nggak 2% ini? 5% apa 10%? Kemudian BPOM melakukan pengujian, enggak begitu. Jadi yang pertama kali disubmit itu sifatnya dokumentasi semua. Dokumentasi dulu. Itu kan baru kemudian kalau tadi ada ketika sidak ya per berapa periode saya nggak tahu, atau ketika ada aduan baru mereka melakukan double check. Makanya memang ya situasi di Indonesia memang seperti itu. Jadi ini tanggung jawab bersama sebetulnya. Makanya di satu sisi kita juga harus banyak berterima kasih tuh sama dokter-dokter yang memang speak up, berani gitu kan untuk menyampaikan bahwa ini ternyata kandungannya nggak segini loh gitu kan. Itu juga membuat para produsen itu wah gila nih kalau gua ketahuan bahaya juga. Nah gitu ini salah satu efek gitu kan, salah satu efek. Dan ini saya kira patut diapresiasi lah gitu kan teman-teman dokter kita gitu kan, supaya para praktisi ya seperti saya juga gitu kan, para produsen, para brand owner itu nggak macam-macam gitu loh. Ini kan perlindungan konsumen gitu kan, konsumen loh yang berbahaya. Pemutih kok pakai merkuri gitu kan, sejam putih ya kan, setahun ya wajahnya merah semua, hitam gitu kan, kebakar apalah nggak tahu saya gitu kan, banyak itu videonya. Nah ini kemudian yang harus kita antisipasi bersama gitu kan. Ini masalah negara ini gitu. Masalah negara yang harus diselesaikan. Nah itu, jadi itulah beberapa hal yang kemudian kenapa sih isu kosmetik itu benar-benar sangat viral ya, karena tadi itu udah saya sampaikan. Jadi teman-teman setelah nonton video ini harus paham kedepannya harus seperti apa, pilih produk yang memang harus seperti apa, itu ya harus paham ya itu. Oke. Jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian share, like video ini, boleh berkomentar, tanya-tanya silahkan. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.